Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita dengan membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca bab tentang utang dalam keluarga. Ada sebuah hadis di mana Nabi SAW pernah memberikan pengarahan kepada seorang anak yang dia pernah mengadukan ayahnya kepada Rasulullah SAW. Jadi ayah beliau mengambil harta dari anak ini tanpa seizin anak ini. Kemudian itu dilaporkan kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Dan para ulama mengatakan, seseorang adalah min kasbi waladihi. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Wal waladu min kasbi walidihi." Seorang anak adalah hasil usaha dari orang tua. Dan pendapatan anak adalah turunan dari pendapatan atau dari hasil usaha orang tua. Sehingga penjelasannya seperti ini ya. Nabi SAW bersabda, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan bapakmu, kamu dan hartamu milik bapakmu. Karena anak adalah hasil usaha orang tua. Hasil usaha ortu. Maka ketika anak adalah hasil usaha ortu, maka hasil usaha anak adalah turunan dari hasil usaha ortu. Karena itulah anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Baik. Selanjutnya, penulis berharap buku ini bisa menjadi ensiklopedi masalah utang. Tapi buku ini tipis ya, nggak pantas disebut ensiklopedi utang. Dan ini sebenarnya usulan dari salah satu editor. Bagaimana kalau judulnya diganti, bukan Ada Orang Utang, tapi ensiklopedi utang. Kemudian di sini kami mencatat masalah utang dalam keluarga, baik terkait utang suami, utang istri, utang orang tua, atau utang anak. Untuk itu di bagian ini kita akan mengupas 5 pembahasan. Pertama, apakah istri wajib melunasi utang suami? Sebaliknya, apakah suami wajib melunasi utang istri? Kemudian, anak apakah wajib melunasi utang orang tua? Bagaimana jika suami utang ke istri atau sebaliknya? Bagaimana jika orang tua utang ke anak atau sebaliknya? Baik. 5 ini insya Allah yang akan kita bahas. Pertama, yang akan kita bahas adalah utang suami dan istri. Titik masalahnya adalah apakah utang termasuk bagian dari nafkah? Karena ada bagian yang wajib yang harus ditunaikan oleh suami kepada istrinya, yaitu memberikan nafkah. Memberikan nafkah adalah kewajiban suami yang harus dia tunaikan kepada istrinya, ngasih nafkah. Nah kemudian apakah memberikan utang, suami memberikan utang kepada istri, itu bagian dari nafkah? Jika itu dalam bagian nafkah, berarti pihak yang wajib memberi nafkah harus menanggung utang itu. Sebaliknya, jika tidak termasuk bagian dari nafkah, maka pihak yang wajib memberi nafkah tidak harus melunasi utang itu. Sehingga utang istri kepada siapapun, baik ke tetangganya, ke keluarganya, atau ke orang lain,
apakah suami wajib melunasi? Di situ ada dua. Apakah dia utang karena dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan primernya sehingga disebut sebagai bagian nafkah? Ataukah di luar nafkah? Kebutuhan primer sudah dicukupi oleh suami, tapi istri pingin A, pingin B, dan seterusnya. Lalu dia nambah utang. Berarti utang itu adalah utang di luar nafkah. Pertama, apakah istri menanggung utang suami? Istri, berapapun jumlah hartanya, tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah suaminya. Karena harta istri menjadi murni milik istri. Karena itu harta istri murni menjadi milik istri. Mereka, para istri, tidak menanggung nafkah untuk suaminya. Allah menegaskan bahwa harta istri murni menjadi miliknya dan tidak ada seorang pun yang boleh mengambilnya kecuali dengan kerelaan sang istri. Dalil kesimpulan ini adalah ayat tentang mahar. Allah Ta'ala berfirman, "Wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah, fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan, fakuluhu hani'am mari'a." Berikanlah mas kawin, berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi dengan pemberian yang penuh dengan kerelaan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, minti binafsihi, dengan senang hati, tidak ada paksaan, fakuluhu hani'am mari'a, maka makanlah, ambillah pemberian itu hani'am mari'a, dengan sedap lagi baik akibatnya. Artinya tidak ada perasaan khawatir atau perasaan sedih apapun, karena ini murni dari kerelaan sang istri. Dan ini salah satu di antara contoh bagaimana Allah mengatur pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya, yang itu merupakan kewajiban suami. Dalam hal ini adalah mahar. Mahar ketika sudah diberikan kepada istri, 100% jadi milik wanita itu, dan siapapun tidak boleh mengambilnya kecuali atas kerelaan sang istri. Baik orang tuanya, baik saudaranya, termasuk juga suaminya. Kadang ada sebagian orang yang beranggapan bahwasanya mahar itu ibarat simpanan. Sehingga suami misalnya ngasih mahar dalam bentuk emas sebanyak 10 gram. Lalu diserahkan ke istrinya. Bentuknya cincin atau gelang atau kalung. Setelah diserahkan kepada sang istri, kemudian ketika suami ini butuh, dia berharap agar mahar itu diserahkan untuk menutupi kebutuhannya. Baik untuk modal usaha atau yang lainnya. Dan ini adalah prinsip yang nggak benar ya. Jadi berikan mahar dan 100% itu adalah milik sang istri. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dijelaskan tafsir ayat ini. Wal ayatul karimah allaqat jawaza akhdhi mali zaujah ala ayyakuna biti bin nafs. Ayat di atas menjelaskan bahwa suami boleh mengambil harta istri ala ayyakuna biti bin nafs, dengan syarat itu dilakukan atas kerelaan hatinya. Ayyakuna biti bin nafs. Wa huwa ablagu min mujarradil idhn. Dan itu lebih dari sebatas memberikan izin. Lebih dari sebatas memberikan izin. Fa innal mar'ata qad tatalaffadhu bil hibah wal hadiyah wa nahwi dzalika bisababi dhaghtiz zauj 'alaiha. Karena terkadang seorang wanita dia mengucapkan memberi hadiah atau hibah. Baik, saya akan berikan kepada abang, saya akan berikan kepada ayah, atau semacamnya, karena ada tekanan dari suami. Sehingga suami terus merongrong istrinya untuk memberikan harta yang dimiliki oleh istrinya.
ma'adami ridaha bi'ta'iha. Padahal istri tidak ridha untuk memberikan hal itu kepada suaminya. Wa alima min hadha anna al-mu'tabar fi tahlil mali zawjah innama huwa ayyakuna bitibin nafs. Dan dari sini diketahui bahwa yang jadi acuan halalnya harta istri ketika diambil oleh suaminya adalah innama huwa ayyakuna bitibin nafs. Ketika itu dilakukan atas kerelaan hati sang istri. Sehingga kadang ada wanita yang dia ngasih itu karena terpaksa. Terpaksanya gimana? Karena suaminya menekan terus. Atau suaminya memaksa terus. Akhirnya sang istri terpaksa melepas maharnya. Kalau nggak gini, daripada berantem terus, dia merasa capek berantem. Apalagi berantem kalau dalam satu rumah, Masya Allah. Kalau berantem dengan tetangga, begitu pintu ditutup, selesai. Nggak ketemu sama orangnya. Berantem kalau di rumah, apanya yang ditutup? Pintu ditutup, mereka masih dalam satu rumah. Kamar ditutup, nah itu yang mungkin. Sehingga satu di dalam kamar, satu di luar. Tapi tetap saja akan membuat lelah seseorang ketika mereka berantem. Jadinya dalam kondisi ini ketika sang istri memberikan harta yang dia miliki, milik pribadinya, baik mahar atau pemberian orang tua atau hasil tabungan dia bekerja atau yang lainnya, di mana sang istri itu mendapatkan sesuatu dari milik pribadinya, maka suami tidak boleh mengambil kecuali atas kerelaan sang istri. Jika harta yang berupa mahar, harta berupa mahar itu gimana? Pada asalnya itu suami, asalnya dari suami diberikan kepada istrinya. Jika harta yang berasal dari suami diberikan ke istri, suami tidak boleh mengambil lagi dengan alasan apapun kecuali atas kerelaan sang istri. Apalagi harta lainnya yang murni dimiliki istri dan suami tidak pernah ikut andil dalam mewujudkan harta itu. Ikut andil dalam mewujudkan harta itu. Seperti penghasilan istri atau warisan milik istri dari ortunya, tentu lebih tidak boleh dinikmati oleh suaminya kecuali atas kerelaan istri juga. Jadi kalau kita lihat asal usulnya, mahar berasal dari suami, lalu diberikan kepada istri. Itu suami nggak boleh ngambil sepeser pun kecuali atas kerelaan istri. Apalagi harta milik istri dari hasil kerja dia, dari hasil warisan atau yang lainnya. Dengan demikian, ya, maka istri tidak wajib menanggung utang suami karena tidak wajib menafkahi suaminya. Baik, sehingga utang di situ kaitannya dengan masalah nafkah. Kalau istri tidak wajib memberikan menanggung nafkah suami, maka istri juga tidak wajib menanggung utang suami. Baik. Sekarang yang kedua. Apakah suami wajib menanggung utang istri? Jawaban masalah ini kembali kepada pertanyaan, apakah melunasi utang termasuk bagian dari nafkah ataukah bukan nafkah? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menyimak batasan nafkah dalam Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apa hak istri yang menjadi tanggung jawab kami, para suami?" Jawab Nabi SAW, "Antut imaha idza ta'imta, wa taqsuha idza iktasaita, aw iktasabta, wa la tadribil wajha, wa la tuqabbih, wa la tahjur illa fil bait." Jawab Nabi SAW, "Antut imaha idza ta'imta." Kamu kasih makan dia kalau kamu makan. Suami bisa makan, istri harus bisa makan.
wa taksuha idza iktasaita au taksabta au iktasabta. Dan kamu harus memberikan pakaian kepadanya ketika kamu bekerja atau kamu bisa memberikan pakaian untuk dirimu. Berarti di sini kebutuhan pangan, sandang. Wala tadrib al-wajha. Jangan kau pukul wajahnya. Jangan memukul wajah. Dan ini sebenarnya kalimat umum. Wajah siapapun nggak boleh dipukul. Makanya prinsip pertarungan tinju atau apalagi semua bentuk pertarungan ya, yang itu arahnya adalah diarahkan ke kepala, muka, terutama wajah ya. Maka sebenarnya itu melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tadribil wajha wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelekkan. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan memboikot istri kecuali di rumah. Jadi kalaupun sampai pada puncak marah sehingga dilakukan pemboikotan, boikot itu dilakukan di rumah. Dalam makna, kalaupun terjadi masalah dalam keluarga, jangan sampai bocor keluar. Ada ketegangan antara suami dan istri. Terus sampai bocor keluar, nah itu kan jadi satu celah yang buruk dalam sebuah keluarga. Ya, meskipun itu umum terjadi di masyarakat. Ya. Keluarga mana sih yang nggak pernah berantem? Pasti pernah terjadi ketegangan. Bahkan sampai pada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalaupun terjadi seperti itu, jangan sampai bocor keluar. Kalaupun bocor, ya jangan sampai kebablasan. Itu sebagai konsekuensi ketika kita dilarang oleh Nabi SAW untuk memboikot kecuali di dalam rumah. Dalam fatwa Islam dijelaskan batasan nafkah. Wan nafaqah tashmulu at-ta'ama wasyaraba wal malbasa wal maskan. Nafkah itu mencakup makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Wasairu ma tahtaju ilaihi zaujah liiqamati mahjatiha wa qawami badaniha. Dan segala yang menjadi kebutuhan istri untuk bisa hidup layak. Dan itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Antara satu zaman dengan zaman yang lain. Baik. Ini batasan nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada sang istri. Berdasarkan pengertian di atas, itu pengertian tentang nafkah, utang istri bisa kita bagi jadi dua. Yang pertama, utang karena untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Misalnya, suami selama berbulan-bulan tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian sang istri berutang untuk bisa mendapatkan makanan. Ini kan cukup banyak ya. Suaminya meninggalkan istri, kemana? Tidak tahu, mancing mungkin. Dia mancing selama berbulan-bulan. Dalam posisi ini suami wajib menanggung utang istrinya, karena hakikatnya utang itu disebabkan suami yang tidak mencukupi kebutuhan istrinya. Sehingga ngilang, nggak pernah ngasih uang, nggak pernah ngasih nafkah sepeser pun. Akhirnya sang istri karena nggak bekerja, dan dia juga harus menanggung anak-anak, dia pun rela untuk berutang. Utang ke tetangga, utang ke keluarga, utang ke sini, utang ke sini. Apa sebab istri ini utang? Karena suami tidak memberikan kecukupan. Dan setiap nafkah yang tertunda adalah utang dan Anda harus melunasinya. Para suami harus melunasinya. Imam Al-Khattabi, seorang ulama ahli hadis dan ahli bahasa, beliau bermadzhab Syafi'iyah. Beliau menjelaskan hadis dari Muawiyah bin Haidah tentang tugas-tugas suami. Kata Imam Al-Khattabi, fi hadza ijabun nafaqati wal kiswati laha.
dalam hadis ini terdapat perintah wajibnya memberikan nafkah dan pakaian bagi sang istri. Wa huwa ala qadri wus'iz zauj, dan itu sebanding sejalan dengan kelonggaran yang dimiliki oleh suami. Besarnya nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Wa idza ja'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haqqan laha, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ini sebagai hak istri, fahuwa lazimun hadara au ghaba, maka statusnya wajib baik suami ada di tempat atau tidak ada di tempat. Baik suami ada di rumah atau tidak ada di rumah. Fa illam yajid fi waqtihi kana dainan alaihi kasairil hukukil wajibah. Jika uang itu, nafkah itu tidak ada pada saat dibutuhkan oleh sang istri, sehingga suami meninggalkan keluarga selama 4 bulan. Kemana? Keliling. Ke India, Pakistan, Bangladesh, nanti ke negara mana lagi? Ke Thailand. Jadi dia keliling-keliling selama 4 bulan. Nah, saat istrinya butuh, nggak ada uang. Akhirnya dia utang. Atau menggunakan uang pribadinya. Kana dainan alaih, maka itu menjadi utang bagi suami, kasairil hukukil wajibah, yang wajib ditunaikan sebagaimana kewajiban yang lain. Sawa'un faradalahal qadi alaihi ayyama ghibatihi aw lam yufrid, baik diwajibkan oleh hakim ataukah tidak diwajibkan oleh hakim. Sehingga baik itu diangkat ke pengadilan maupun tidak diangkat ke pengadilan. Sehingga dalam hal ini suami yang tidak ada di rumah tetap berkewajiban untuk menutupi utang istri. Tidak boleh bagi suami untuk menelantarkannya. Meskipun dia tidak di rumah. Maka nafkah harus tetap jalan, tetap diberikan. Nah, baik di situ ada keputusan hakim maupun tidak ada keputusan hakim. Keterangan Al-Khattabi ini dinukil oleh Al-Baghawi, ulama Syafi'iyah dalam Syarh Sunnah. Baik. Selanjutnya, utang di luar kebutuhan hidup. Sehingga tadi di sini ada yang bagian dari nafkah dan ada yang di luar nafkah, di luar kebutuhan pokok hidup. Misalnya istri berutang untuk menambah perabotan. Yang sering kan kayak gini ya. Ada orang jualan perabotan dengan sistem apa? Kredit. Kalau di Jawa Timur namanya mendring. Untuk menambah koleksi baju, koleksi perhiasan, koleksi ini, koleksi itu, dan seterusnya. Menambah ini, menambah itu. Pakai utang. Masya Allah. Kamu kok punya banyak Tupperware ini dari mana? Ngutang. Masya Allah ya. Mumpung suaminya nggak ada, jadi beli banyak. Jadi untuk menambah perabotan, dia ngutang. Utang semacam ini bukan termasuk bagian dari nafkah. Sehingga suami tidak wajib melunasinya. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, fala yajibu 'ala zauj qada'u daini zaujati. Tidak wajib bagi suami untuk melunasi utang istrinya. Illa ayatabarra'a bidzalika ihsanan ilaiha. Kecuali kalau sang suami ingin berbaik hati memberikan santunan kepada istrinya. Talama kana dainuha khasan biha. Selama utang itu terkait pribadi istri. Terkait pribadi istri tadi, artinya tidak ada hubungannya dengan masalah nafkah. Walam yakun bisababi ihmalihi fin nafaqatil wajibati alaihi syar'an. Dan tidak disebabkan karena suami telah menelantarkan nafkah untuk sang istri yang wajib secara syar'i. Jadi nafkah sudah dikasih. Kamu kan sudah saya transfer tiap bulan. Sudah dikirimi tiap pekan. Tapi masih merasa kurang.
Akhirnya dia beli ini pakai ngutang. Ya. Terutama tawaran pinjol itu, Masya Allah ya. Waspadalah. Ya. Sehingga kalau ada tawaran pinjol melalui HP dan seterusnya, udah dihapus saja. Dan terkadang bagi sebagian orang yang dia selalu memikirkan nyekel duit, bawa uang. Adanya pinjol itu kesempatan. Hanya ngutang. Sekian belas pinjol, bahkan lebih dari puluhan, kadang 20, 30, Masya Allah. Jangan sampai itu terjadi. Kaum muslimin tidak boleh seperti ini. Dia harus punya prinsip bahwasanya hidup tanpa utang adalah sebuah kebahagiaan. Dan adanya banyak jerat utang akan membuat gerak kita jadi tidak maksimal, pikiran selalu terbebani dengan itu, ya. Kecuali bagi orang yang hatinya dingin ya, bebal dengan kayak gini. Jadi punya utang pun gak dipikir. Nah, wallahu ta'ala alam. Ini terkait utang suami dan istri. Sehingga kesimpulannya tadi, istri sama sekali tidak berkewajiban melunasi utang suami. Lalu kalau suami mati dan dia punya utang gimana? Diambilkan dari harta warisan. Kalau harta warisan suami tidak ada, Pak. Ya dikembalikan kepada keluarga suami. Bukan istri yang mengusahakan, keluarga suami. Siapa? Bapaknya, saudara laki-lakinya. Kalau tidak ada pamannya, ya, sepupunya, dan keluarga suami yang laki-laki. Kalau tidak ada, ya sudah. Itu jadi tanggung jawab dia di akhirat. Sehingga dia nggak bakalan bisa tenang selama utang itu belum lunas. Akan selalu gelisah. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika beliau mendapatkan informasi bahwasanya Abu Qatadah telah melunasi utang mayyit, maka Nabi SAW mengatakan, Al-ana qad baridat ziltu. Sekarang wahai Abu Qatadah, kulitnya baru bisa mendingin. Masya Allah. Sehingga beratnya utang, di mana kulit seseorang mayyit itu baru bisa dingin setelah utangnya dilunasi. Selanjutnya untuk utang istri, maka tadi dibagi dua ya. Apakah itu utang disebabkan karena masalah nafkah yang kurang, ataukah utang disebabkan murni karena kebutuhan pribadi istri. Nah untuk yang kedua, suami tidak berkewajiban untuk menanggungnya. Kemudian kita akan pelajari yang ketiga. Apakah anak wajib melunasi utang orang tua? Berbakti kepada orang tua ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya anjuran. Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu memerintahkan agar jangan sampai kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kalian harus berbakti kepada kedua orang tua. Hanya saja tidak semua bentuk menyenangkan orang tua termasuk berbakti yang hukumnya wajib. Termasuk dalam hal ini adalah melunasi utang orang tua. Para ulama mengatakan melunasi utang orang tua bukan kewajiban anak. Baik orang tua masih hidup maupun sudah meninggal. Saya sampaikan ini atas kesimpulan dari keterangan para ulama. Jadi bukan pendapat pribadi ya. Nanti kita akan lihat siapa ulamanya yang ngomong kayak gitu. Dalam Mawahib Al-Jalil, Syarah Mukhtasar Khalil, Ar-Ru'aini mengatakan, Idza kana alaihi dain, jika seseorang memiliki utang, faqada'uhu muqaddamun alal haji bila khilafin, maka melunasi utang itu lebih didahulukan daripada dipakai untuk berangkat haji. Bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Jangan malah sebaliknya, menggunakan harta orang lain untuk haji. Jadi kalau ada orang punya beban utang, kemudian dia juga ingin berangkat haji, maka lunasi dulu utangmu,
baru kemudian gunakan untuk haji jika masih ada sisa. Bi khilafi daini abihi, kecuali utang ayahnya. Fa innahu yuqaddimul hajja alaihi, maka dia boleh mendahulukan menunaikan haji daripada melunasi utang ayahnya. Sehingga bapaknya punya utang 50 juta. Tabungan anak 60 juta. Dan anak mau haji, ya. Haji dalam kondisi normal, bukan karena antrian zaman sekarang. Sehingga daftar ini nanti tahun depan berangkat. Mana yang didahulukan, daftar haji ataukah melunasi utang orang tua? Kata penulis Mawahibul Jalil, dahulukan haji. Sehingga ini menunjukkan bahwa anak pada asalnya tidak berkewajiban untuk melunasi utang orang tua. Kemudian penulis mengatakan, wa dainu abihi laisa alaihi halan wala muajjalan. Fa fi'lu ma yajibu alaihi aula min fi'li ma la yajibu alaihi. Utang ayah tidak menjadi kewajiban anak. Utangnya tidak menjadi kewajiban anak, ya, untuk dia lunasi, baik segera dilunasi atau yang bertempo. Baik utang halan yang sudah jatuh tempo atau kamu ajalan yang belum jatuh tempo. Sehingga kenapa kok haji yang didahulukan? Karena haji itu wajib. Wa fi'lu ma yajibu alaihi, dan mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu berhaji, aula min fi'li, lebih didahulukan daripada mengerjakan apa yang tidak menjadi kewajibannya. Nah, sehingga haji ataukah melunasi utang orang tua? Melunasi utang orang tua tidak wajib. Haji wajib. Dahulukan wajib daripada yang tidak wajib. Kewajiban yang disebutkan oleh Ar-Ru'aini di atas bisa disimpulkan berhierarki sebagai berikut. Berangkat haji, terus sebagai berikutnya. Utang pribadi, berangkat haji, utang orang tua. Nah, sehingga kalau utang dengan keinginan untuk berangkat haji, dahulukan mana? Utang. Baik. Kemudian haji dengan utang ortu, dahulukan mana? Haji. Baru utang ortu. Berangkat haji lebih didahulukan daripada melunasi utang orang tua, karena haji kewajiban, sementara melunasi utang orang tua tidak wajib bagi anak. Ya. Berarti kalau orang itu meninggal, lalu diumumkan, ya, bagi para pentakziah yang masih memiliki urusan utang piutang yang belum selesai, nanti silahkan menghubungi anaknya. Insya Allah siap untuk menanggung utang orang tua, utang sang bapak. Apakah anak wajib untuk melunasi itu? Bapaknya sudah meninggal. Jawabannya adalah jika bapaknya punya warisan, nggak boleh anak mengambil warisan itu sebelum utang lunas. Dan itu salah satu di antara syarat di mana ahli waris boleh berhak mendapatkan warisan. Ahli waris baru berhak dapat warisan jika utangnya sudah lunas. Ya. Bagaimana dengan orang tua yang mati meninggalkan utang? Ketika orang tua wafat dan meninggalkan utang, maka pelunasan utang diambilkan dari harta warisan. Dan itu bukan harta anak. Itu harta mayit, karena warisan belum boleh dibagi kecuali setelah utang lunas. Itu adalah harta warisan dari orang tua, bukan harta pribadi anak. Nah, ini mohon dipahami, ya. Beda dengan kasus yang tadi. Kalau kasus yang tadi, uang pribadi anak, bukan uang orang tua. Syekhul Islam mengatakan, dainul mayyit la yajibu 'alal warathati qada'uhu, lakin yuqda min tarikatihi. Utang mayit itu tidak wajib bagi ahli warisnya untuk melunasinya, maksudnya dengan uang pribadi. Namun dilunasi
dengan menggunakan harta warisan. Dipahami ya? Makanya Abu Qatadah yang lapor kepada Nabi SAW, utang 2 dinar mayit ini saya yang nanggung. Itu pakai uang pribadi Abu Qatadah. Bukan warisan orang ini, karena orang ini sudah nggak punya warisan. Dan kalau sudah ngomong seperti itu, ya jadi kewajiban dia, kamu harus lunasi wahai Abu Qatadah. Makanya Nabi SAW mengejar Abu Qatadah. Namun kalau mayit meninggalkan warisan, seperti kasus Zubair ibn Awwam radhiyallahu anhu, anaknya yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, beliau belum membagi waris sampai mendapatkan data yang valid tentang berapa utang ayahnya. Lalu kemarin diumumkan berapa lama? Selama 3 kali musim haji. Selama 3 kali musim haji. Diumumkan lagi selama 3 kali musim haji. Baik. Kemudian bagaimana jika utang mayit lebih besar daripada warisannya? Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, ahli waris tidaklah dituntut untuk melunasi utang mayit dengan nilai yang lebih besar dari total harta warisan yang ditinggalkan oleh mayit. Karena ahli waris bukanlah sekutu, tidak terlibat dalam harta dengan si mayit. Dulu kan mereka tidak bekerja sama bareng ya, untuk memiliki rumah atau memiliki tanah. Ahli waris hanya berstatus sebagai pengganti mayit dalam harta warisan yang ada yang ditinggalkan oleh mayit. Nah, sehingga dalam hal ini ketika utangnya lebih gede daripada warisannya, ya ditutupi seadanya dengan warisan itu. Sudah, kok masih ada sisa utang yang belum terbayar? Nah, itu tanggung jawab mayit. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan lebih lanjut pernyataan gurunya ini, Abdurrahman As-Sa'di. Ibnu Utsaimin mengatakan, artinya jika mayit memiliki utang 1.000 real, sedangkan total warisan yang ditinggalkan mayit 500 real, maka ahli waris tidak boleh dituntut untuk membayar lebih dari 500 real. Ini utang bapakmu, pokoknya kamu harus lunasi. Utang bapak berapa? 1.000 real. Ini warisan bapak 500. Serahkan, sudah. Nah terus sisanya gimana? Anak tidak berkewajiban untuk bayari. Karena tidak ada harta mayat yang dia pegang kecuali jumlah tersebut. Ahli waris juga tidak memiliki kewajiban untuk melunasi utang orang tuanya yang telah meninggal dunia jika utang yang ditinggalkan melebihi dari total harta warisan yang dia tinggalkan. Jika seperti ini ketentuan untuk anak, apalagi ahli waris selain anak. Namun jika anak berkenan untuk berbuat baik dengan kerelaan hatinya, dia melunasi utang orang tuanya, meskipun nilai utang itu lebih besar dari total harta warisan yang dia tinggalkan, maka hal ini adalah sebuah amal soleh yang dilakukan oleh anak untuk orang tuanya. Nah. Sehingga kalau dia mau berbaik hati silahkan. Tapi pada asalnya apa? Tidak berkewajiban. Bagian yang perlu ditekankan bahwa melunasi utang orang tua memang tidak wajib, namun bukan berarti tidak dianjurkan. Tidak wajib itu bukan berarti tidak dianjurkan. Dalam melunasi utang orang tua. Melunasi utang orang tua termasuk bagian dari berbakti kepada orang tua yang memiliki keutamaan yang besar. Dan barangkali itulah kesempatan terakhir di mana kita bisa memberikan manfaat bagi orang tua. Di saat beliau sudah berada di alam kubur, nggak bisa lagi beramal, maka beliau butuh sesuatu untuk meringankan bebannya di alam kubur. Tolong jadi anak yang tahu diri, berbakti kepada orang tua. Semoga saya bisa memberikan manfaat bagi orang tua. Dia hadiahkan pahala sedekah kalau orang tua nggak punya utang. Atau dia tutupi seluruh utang orang tua pakai uang pribadi. Tidak masalah. Dan di situ akan menjadi albir, sebuah kebaktian yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Wallahu alam. Dan sampai di sini penjelasan tentang
utang orang tua apakah ditanggung anak ataukah tidak? Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana jika suami utang ke istri atau sebaliknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.